Breeder, kura-kura ini adalah hewan bersisik berkaki 4 yang termasuk golongan reptil ya. Dan bangsa hewan ini disebut Testudinata. Ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau baktok yang keras dan kaku. Atau kura-kura ini sendiri terdiri dari 2 bagian, breeder. Ya. Jadi bagian atas yang menutupi punggung disebut karapas. Kemudian bagian bawah disebut plastron. Kemudian di setiap bagiannya ini terdiri dari 2 lapis, breeder. Lapis luar umumnya berupa sisi-sisi besar dan keras ya, itu kelihatan ya. Dan tersusun seperti genting, ya seperti genting rumah, breeder ya. Sementara lapis bagian dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat seperti tempurung. Jadi begitu, breeder. Perkecualian terdapat pada kelompok labi-labi. Jadi dari looknya saja labi-labi sama kura-kura itu berbeda sangat jauh. Jadi kalau labi-labi itu dia lebih gempeng ya, lebih gempeng dia. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, breeder, kita mengenalnya dengan 3 kelompok hewan ya, yang termasuk dengan sebangsa hewan ini, yaitu salah satunya penyu, labi-labi atau bulus, kemudian kura-kura. Jadi masih sebangsa gitu. Nah, kura-kura ini sendiri, breeder, hidup di berbagai tempat, mulai dari daerah gurun, padang rumput, hutan, rawa, sungai, dan laut. Sebagian jenisnya hidup sepenuhnya di akuatik, ya, baik di air tawar maupun di lautan. Kura-kura yang bersifat pemakan tumbuhan, herbivora, dan pemakan daging, karnivora atau campuran omnivora. Pun kura-kura yang ada di video ini adalah yang jenis pakannya omnivora. Jadi kura-kura ini juga, breeder, tidak memiliki lagi gigi. Akan tetapi perkerasan tulang di moncong kura-kura sanggup memotong apa saja yang menjadi makanannya. Tidak ada fisik gigi ya, breeder ya. Ya mengandalkan memotong-motong pakan itu dari moncongnya itulah. Ukuran tubuh kura-kura ini bermacam-macam, breeder. Ada yang kecil, ada yang besar, ya macam-macam lah, tergantung habitat dia hidup di mana. Kalau habitatnya banyak sumber pakan ya gede lah badannya, gitu kan. Tapi kalau habitatnya kurang sumber pakan, kerdil lah dia.
kura-kura terbesar adalah penyu belimbing. Jadi penyu juga termasuk ke dalam klasifikasi kura-kura seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Yang karapasnya dapat mencapai panjang 300 cm. Kalau labi-labi yang terbesar itu adalah labi-labi moncong babi, brother ya. Panjang karapas sekitar 0,7 meter, itu untuk yang jenis labi-labi. Sementara kalau kura-kura raksasanya itu dari Cape Galapagos dan Cape Seychelles. Itu panjangnya melebihi 0,7 meter. Artinya bisa sampai 1 meteran. Sedangkan yang terkecil adalah kura-kura mini dari Afrika Selatan yang panjang karapasnya tidak melebihi 8 cm. Jadi cuman panjangnya 8 cm aja. Dan kura-kura ini berkembang biak dengan bertelur ya, atau ovipar cara dia berkembang biak. Sejumlah beberapa butir pada kura-kura darat maksudnya, hingga lebih dari 100 butir telur pada beberapa jenis penyu gitu ya. Biasanya setiap kali bertelur diletakkan pada lubang pasir di tepi sungai atau laut. Itu cara tempat dia bertelur, berkembang biak. Itu kemudian ditimbun dan dibiarkan menetas dengan bantuan panas matahari. Kalau penyu dia sekitar 2 bulan atau 50-70 hari tersimpan di pasir, maka dia akan menetas. Adapun jenis kelaminnya, brother. Jadi anak kura-kura ini yang bakal lahir salah satunya itu ditentukan oleh suhu pasir tempat telur itu tersimpan. Jadi suhu pasir tempat dia menyimpan telur itu menentukan jenis kelamin yang akan ditetaskan. Begitu, brother. Ya. Pada kebanyakan jenis kura-kura, suhu di atas rata-rata kebiasaan akan menghasilkan hewan betina. Dan sebaliknya, suhu yang di bawah rata-rata kebiasaan akan menghasilkan hewan jantan. Gitu, brother. Kura-kura ini juga, brother, termasuk salah satu jenis hewan yang paling panjang umurnya. Maksudnya yang berumur panjang. Ya, ini bisa hidup sampai puluhan tahun. Bahkan seekor kura-kura darat itu, brother, saya pernah baca, itu pernah hidup selama 152 tahun. Ya, itu saya pernah baca, lupa itu bukunya. Yang saya ingat itu pernah tercatat selama 152 tahun. Panjang, brother. Itu lebih panjang dari ukuran manusia. Secara tradisional, brother, kura-kura ini merupakan hewan yang akrab dengan manusia. Ya. Ada mitologi Hindu juga yang menyebutkan bahwa bumi ini disangga oleh 4 ekor kura-kura. Cuman itu kan mitologi Hindu ya. Demikian pula kisah kuno Adi Parwa menceritakan bahwa kura-kura raksasa berperan penting menyangga gunung. Itu berdasarkan cerita kuno Adi Parwa. Jadi kita tidak bisa terlalu
berpegang teguh juga di sana ya, karena itu cerita kuno yang diputar dan digunakan untuk mengaduk lautan. Itu dalam mencari tirta amerta atau air kehidupan. Itu cerita-cerita kunonya. Artinya memang kura-kura ini adalah makhluk ya sudah berumur, maksudnya dari zaman dulu memang udah dikenal akrab dengan manusia. Itu maksudnya. Pada sisi yang lain, daging kura-kura dan penyu memang sejak lama telah dikenal sebagai makanan yang lezat. Begitu, brother. Jadi beribu-ribu ekor labi-labi, kura-kura dan penyu, terutama penyu hijau ya, itu 90% lebih itu berakhir hidupnya setiap tahun di dapur restoran. Demikian pula dengan telur-telurnya, banyak yang akhirnya menjadi santapan manusia. Sejenis penyu sisi itu diburu orang untuk diambil sisinya yang indah sebagai bahan perhiasan. Jadi bersama penyu sisi, breeder ya, beberapa jenis penyu yang lain juga kerap dibunuh dan dikeringkan atau diopset untuk dijadikan hiasan dinding. Itu breeder karena memiliki nilai seni. Banyak juga jenis kura-kura yang ditangkap untuk diperdagangkan sebagai hewan timangan, ya, baik karena keindahan warnanya, keunikannya, atau ironisnya kelangkaannya. Beberapa jenisnya juga dapat mencapai harga yang sangat mahal, brother. Makanya semakin banyak orang memburunya. Jadi tekanan yang tinggi dan terus menerus ini ya, breeder ya, telah menurunkan banyak populasi kura-kura ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, breeder. Iya, apalagi kebanyakan habitat alaminya di sungai-sungai, rawa, dan hutan juga telah rusak akibat aktivitas manusia. Itu, breeder. Pada pihak lain, perkembangan populasi kura-kura memang dia sangat lambat dan kebanyakan malah belum diketahui sifat-sifat dan kebiasaannya. Itu, brother. Oleh sebab itu, tindakan konservasi bagi hewan ini amat diperlukan. Artinya, kita sangat membutuhkan kepedulian dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait untuk mengkonservasi hewan jenis ini. Sampai saat ini setahu saya dari semua bangsa kura-kura hanya penyu yang telah dilindungi dengan cukup baik di negara kita, Indonesia. Hampir semua jenisnya telah dilindungi oleh undang-undang.
banyak pantai peneluran penyu yang telah dimasukkan ke dalam kawasan yang dilindungi, seperti pantai Sukamade di Jawa Timur dan pantai Jamur Sba di Papua ya. Meski demikian, penangkapan penyu dan pengambilan telurnya masih berlangsung secara ilegal dan sulit dihentikan.
Dari keseluruhan ini diperkirakan terdapat sekitar 260 spesies kura-kura. Nah, itu beredar ya. Dari 12 sampai 14 suku atau familia yang masih hidup di berbagai bagian dunia. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 45 jenis dari sekitar 7 suku kura-kura dan penyu. Di kura-kura juga ternyata memiliki suku. Di Indonesia ada sekitar 7 suku dan 45 jenis kura-kuranya gitu. Yang pertama ada nama suku anak bangsa atau subordo. Suku ini dinamai demikian karena kebanyakan anggotanya memiliki leher yang panjang. Gitu beredar. Karena tak dapat ditarik masuk, kepala kura-kura ini hanya dilipat menyamping di sisi tubuhnya, di bawah lindungan pinggiran tempurung badannya. Ini menyebar terutama di daerah Papua dan Australia, serta pulau-pulau di sekitarnya. Namun di Amerika Serikat juga ada. Di luar tempat-tempat tersebut ditemukan pula di Pulau Rote, Nusa Tenggara. Habitat kura ini adalah perairan air tawar. Beberapa jenisnya yang ada di Indonesia diantaranya kura-kura rote, kura-kura Papua, kura-kura perut putih. Itu beredar. Kemudian ada suku anak bangsa Cryptodira. Nah, tahu penyu, itu termasuk golongan penyu. Sepenuhnya hidup di akuatik, di lautan, ya. Kecuali yang betina ketika bertelur.
Jadi penyu ini bisa dikatakan tidak pernah lagi menginjak daratan setelah dia mengenal laut. Semenjak menetas, kepala, kaki, dan ekor penyu tak dapat ditarik masuk ke tempurungnya. Kaki-kakinya juga berbentuk dayung, dan lubang hidungnya yang berada di sisi atas moncongnya merupakan bentuk adaptasi yang sempurna untuk kehidupan laut. Gitu brother. Penyu itu sendiri tersebarnya di samudra-samudra di seluruh dunia, brother ya. Dari 7 spesies anggota suku ini, 6 diantaranya ditemukan di Indonesia. Jadi beberapa contohnya adalah penyu hijau, penyu sisik, dan lain-lain ya. Kemudian suku Dermocelidae atau penyu belimbing. Suku penyu ini hanya memiliki satu anggota saja, yakni penyu belimbing. Hidup di lautan besar hingga ke daerah dingin. Penyu ini merupakan kura-kura terbesar yang masih hidup, brother. Panjang tubuhnya dapat mencapai 3 meter. Gede ya, brother ya. Umumnya hanya sekitar 1,5 meter atau kurang, dan beratnya mendekati 1 ton, brother. Kemudian suku Selydridae. Suku ini terdiri dari kura-kura air tawar berekor panjang dan berkepala besar yang menyebar di Amerika, dengan perkecualian satu marga anggotanya, Tauplastisternon, yang tempatnya menyebar di daerah Tiongkok dan Indochina. Itu brother ya. Beberapa ahli memasukkan Platysternon ke dalam suku tersendiri. Jadi tidak ada di Indonesia. Gitu brother. Kemudian selanjutnya suku Charitocelidae. Suku ini hanya memiliki satu anggota yang hidup, brother, yakni labi-labi moncong babi. Ini seperti yang brother lihat sekarang ini ya. Lainnya telah punah dan hanya ditemukan dalam bentuk fosil. Labi-labi ini menyebar terbatas di Papua bagian selatan dan di Australia bagian barat. Gitu brother. Kemudian suku Trionychidae. Menyebar luasnya itu di daerah Amerika Utara, brother. Di daerah Eropa ya. Afrika dan Asia. Ini adalah suku labi-labi yang paling banyak jenisnya. Itu labi-labi, brother. Di Australia, suku ini hanya tinggal beberapa fosil. Beberapa contohnya dari Indonesia adalah bulus, kemudian contoh yang ada di Indonesia itu salah satu contoh-contohnya yaitu bulus, manlai atau labi-labi, kemudian labi-labi hutan, labi-labi irian, kemudian antifa atau labi-labi raksasa. Itu yang ada di Indonesia. Kemudian suku Geomididae merupakan suku kura-kura yang terbanyak anggotanya, brother. Geomididae ini disebut dengan Bataguridae dahulunya, terutama menyebarnya di daerah Asia Tenggara.
Kemudian di luar itu anggota suku ini juga ditemukan di Afrika bagian utara, brother, Eurasia dan Amerika tropis. Ini adalah suku kura-kura air tawar yang terutama hidup di sungai-sungai. Meskipun sering pula ditemui di daratan, di Indonesia terdapat sekitar 11 jenisnya, di antaranya biuku, beluku, kemudian kuya batok. Itu jenis-jenis yang ada di Indonesia. Dan suku yang terakhir yaitu Testudinidae. Jadi suku kura-kura darat dengan banyak anggota yang tersebar luas di seluruh dunia. Jadi ini yang tersebar di seluruh dunia, brother. Kura-kura raksasa yang dari kepulauan Galapagos dan kura-kura darat berumur panjang dari Cape. Ya. Jadi Seychelles di atas itu termasuk ke dalam suku ini. Dua anggotanya terdapat di Indonesia, yaitu Baning Sulawesi dan Baning Coklat. Itu mengenai suku-sukunya, brother. Kemudian kita lanjut ke 4 jenis kura-kura peliharaan dan karakteristiknya yang harganya bisa mencapai 30 juta rupiah, brother. Jadi bagi pencinta hewan reptil tentu sudah tidak asing dengan hewan namanya kura-kura. Ya. Hewan berkaki 4 dalam tempurung keras yang menutupi hampir seluruh badannya ini merupakan salah satu hewan reptil. Selain itu, kura-kura juga termasuk ordo Testudinata yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Karena ciri khas tempurungnya yang berfungsi sebagai rumah untuk berlindung. Begitu, brother. Jadi hewan reptil yang satu ini juga diketahui merupakan jenis hewan purba ternyata. Ya, brother, ya, yang telah ada sejak jutaan tahun lalu. Bahkan dikatakan hewan yang berjalan lambat ini sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Ini dari sumber yang saya baca dulu itu dari merdeka.com. Namun meskipun sudah berada sejak lama, bentuk fisik dan dari kura-kura ini hanya mengalami sedikit perubahan, brother. Ini menjadi salah satu fakta unik yang mungkin hanya dimiliki kura-kura sebagai hewan purba yang masih bertahan hingga saat ini. Dengan berbagai keunikan dan karakteristik khas yang melekat padanya, tidak heran minat masyarakat untuk menjadikan kura-kura sebagai hewan peliharaan tinggi, brother, ya. Buktinya hingga kini diketahui terdapat beberapa jenis kura-kura yang cocok dan ramah untuk dijadikan peliharaan di rumah. Jenis kura-kura ini termasuk karakteristik masing-masing yang menjadi keunggulannya.
Jadi bagi Anda yang ingin memelihara, itu budgetnya kalau yang biasa-biasa saja paling ratusan ribu lah, atau sampai dengan 1-2 juta lah, itu yang biasa-biasa saja. Kemudian jenis kura-kura yang bisa dijadikan peliharaan. Yang pertama adalah kura-kura sulcata. Jenis kura-kura yang satu ini merupakan spesies terbesar ketiga di dunia. Begitu beredar. Biasanya si kura-kura sulcata ini banyak ditemukan di ujung selatan Gurun Sahara, yaitu di wilayah bagian utara Afrika. Kura-kura sulcata terbesar bisa mencapai berat sampai pernah tercatat sebesar 105 kg dengan panjang tubuh sekitar 83 cm waktu itu.
Jadi breeder banyaknya para pencinta hewan ya. Jadi mereka sering bercerita untuk perawatan kura-kura ini tidak terlalu rumit. Makanya banyak sekali pemelihara-pemelihara yang berminat begitu breeder. Tempatnya juga tidak membutuhkan tempat yang harus mengeluarkan budget yang cukup tinggi ya. Jadi tempat-tempat seperti akuarium, seperti bak air dan lainnya dia bisa bertahan. Pakan kura-kura sendiri tidak terlalu rumit ya. Bagi kalian para pemula bisa mencoba dengan ikan kecil gitu loh. Pada dasarnya ikan memang makanan asli kura-kura di habitat aslinya, sehingga aman bagi Anda untuk memberikan ikan sebagai pakan bagi kura-kura peliharaan breeder. Apalagi kalau kura-kuranya jenis Brazil atau kura-kura kecil ya. Jenis ikan yang diberikan ikan-ikan kecil seperti anakan ikan lele, ikan mas. Bisa dibeli di toko-toko hewan lah, gitu kan. Hal yang perlu diperhatikan, jangan pernah memberi kura-kura dengan ikan laut yang sudah dibekukan ya breeder, itu bisa berakhir fatal. Usahakan memberi dengan ikan air tawar yang masih segar. Karena ada beberapa jenis ikan yang dibekukan menjadi meningkat kadar enzimnya. Begitu breeder. Sehingga menghancurkan vitamin B1 di dalamnya. Nah, ini bisa menyebabkan permasalahan jangka panjang bagi kura-kura. Gitu breeder ya.
buah dan sayur juga jenis makanan kura-kura nomor 2 yang direkomendasikan ya breeder ya. Jadi pada dasarnya kura-kura juga termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Begitu breeder. Sehingga buah dan sayur adalah pilihan yang pas untuk pakan kura-kura peliharaan Anda. Kemudian Anda dapat memberikan buah dan sayur yang memiliki gizi seimbang untuk membantu pertumbuhannya. Itu breeder. Selain baik untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral kura-kura, buah dan sayur juga breeder yang kaya kalsium juga baik untuk kekuatan dan pertumbuhan tempurungnya. Begitu breeder. Makanya diperlukan yang memiliki vitamin breeder ya. Iya, yang memiliki vitamin dan nutrisi yang seimbang lah atau yang tinggi lah. Adapun buah yang cocok untuk kura-kura itu seperti pepaya, pisang, apel, tomat, breeder ya. Kalau sayuran dia suka sawi, selada, wortel, bayam, dan sayuran hijau lainnya. Usahakan untuk selalu menjaga kesegaran buah dan sayur breeder ya. Karena buah dan sayur yang busuk atau layu dapat mengganggu kesehatannya. Itu breeder. Jadi semuanya harus diperhatikan dengan baik. Kemudian pellet breeder. Jadi pellet adalah jenis makan kura-kura ketiga yang direkomendasikan ya. Jadi pellet termasuk dalam golongan pakan alami yang sangat baik untuk kesehatan dan pertumbuhan kura-kura breeder. Ditambah breeder juga tidak perlu khawatir dengan kandungan gizi yang terdapat di dalam pellet. Biasanya sudah diproduksi dengan kandungan gizi yang seimbang breeder ya, karena dia sudah dikeluarkan oleh pabrikan ya. Di takaran nutrisinya sudah pas. Pellet juga biasanya tersedia di banyak jenis, di banyak tempat maksud saya. Di toko-toko peralatan perhewanan itu biasanya ada pelet-pelet ikan, itu bisa. Jadi diberikan sedikit demi sedikit sesuaikan dengan ukuran kura-kura Anda. Hindari memberi pelet dalam jumlah yang banyak sekaligus breeder, karena hanya akan membuat air kolam atau akuarium menjadi keruh dan menyebabkan kura-kura sakit. Pelet juga tidak boleh diberikan terlalu sering,
karena pada dasarnya mengkonsumsi pelet sama dengan mengkonsumsi suplemen gizi. Itu brother. Jadi semua ada aturan. Kemudian juga jenis serangga, brother. Jadi makanan kura-kura yang keempat yang direkomendasikan adalah jenis serangga. Jadi kura-kura memang mengkonsumsi serangga di habitat aslinya. Jadi serangga yang cocok digunakan untuk pakan kura-kura adalah jangkrik kecil, atau belalang, semut, nyamuk, dan jentik nyamuk. Gitu brother ya, itu selain serangga tuh. Jadi brother juga bisa memberi dengan cacing, kepala udang, atau jenis cacing yang biasa dikonsumsi kura-kura adalah cacing sutra atau cacing tanah, begitu brother. Kemudian yang kelima yang direkomendasikan sebagai pakan kura-kura adalah tulang sotong. Tulang sotong ini sendiri brother adalah makanan yang sangat kaya akan kalsium. Kura-kura, kalsium adalah bahan utama untuk pembentukan tulang yang sehat. Dan akan membantu mencegah penyakit tulang metabolik pada kura-kura. Sehingga tulang sotong adalah suplemen makanan yang penting terutama bagi kura-kura yang sedang berada di fase pertumbuhan brother. Di alam liar atau di habitat aslinya, kura-kura biasa mengonsumsi cangkang-cangkang keong yang sudah kosong maksudnya, dan menyerap kalsium secara alami darinya. Untuk itu, brother dapat membantu memenuhi kebutuhan kalsium tersebut. Dengan memberi makan kura-kura peliharaan tulang sotong yang bisa dibeli di toko hewan peliharaan.
Kemudian ada beberapa fakta unik tentang kura-kura ya brother ya. Yang pertama yaitu kura-kura ini memotong makanan menggunakan paruh seperti burung. Nah, begitu katanya. Karena kura-kura ini tidak memiliki gigi yang memotong makanannya, jadi kura-kura memotong makanannya dengan menggunakan paruh seperti burung brother. Kemudian fakta unik selanjutnya, kura-kura ini tidak bisa keluar dari tempurungnya. Di tempurung kura-kura ini tersusun dari 50 tulang yang merupakan gabungan dari tulang rusuk dan tulang belakang. Umang itu kalau bahasa di sini umang-umang itu brother. Kemudian fakta unik selanjutnya, tidak semua kura-kura hidup sampai 100 tahun atau lebih. Jadi sebagian besar dari kura-kura ini brother hanya hidup 20-40 tahun. Dan fakta unik selanjutnya, tidak semua kura-kura itu bergerak lambat. Ternyata ada juga sebagian kecil dari kura-kura ini yang bergeraknya cepat brother. Namun kecepatan paling tinggi yang pernah dicatat itu 6 km per jam. Itu brother, itu udah cepat itu. Kalau berenangnya dia tercatatnya paling tinggi 35 km per jam ya brother ya. Kemudian fakta yang selanjutnya, kura-kura ini memiliki 3 telinga. Berbeda dengan hewan mamalia yang telinganya terlihat di samping kepala, jadi 2 telinga kura-kura ini juga terletak di samping kepala dengan berbentuk lubang kecil, dan satunya lagi terletak di dalam hidung. Ternyata ada di dalam hidung brother. Lubang telinga di dalam hidung brother ya.
Oke, brother. Hmm, Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Mungkin sampai di sini saja dulu untuk informasi tentang kura-kura kali ini ya, brother ya. Kita akan sambung atau kita akan lanjutkan di lain kesempatan dengan judul video yang lain pula. Gitu, brother ya. Salam sukses selalu, jangan lupa protokol kesehatan dan jaga kesehatan selalu, brother.